Saya menjadi penting kita klarifikasi, Mbak. Iya. Nah, saya juga orang tua, anak saya juga sekolah, ya. Nah, saya ingin sharing kepada para orang tua. Jadi, betul memang sekolah itu barangkali perlu dicari yang terbaik, cari yang sesuai dengan kira-kira kita punya arahan mau mendidik anak kita mau seperti apa. Arahnya artinya kemana itu penting, tetapi yang bukan yang paling penting. Jadi sekolah itu bukan masalah di mana, tapi yang lebih penting itu bagaimana. Bagaimana kita belajar, bagaimana anak-anak kita belajar, bagaimana anak-anak itu tumbuh dalam suasana belajar yang menyenangkan, yang nyaman. Apakah harus mahal? Mungkin, ya, tapi tidak selalu. Apakah harus murah? Kayaknya enggak. Sekarang nggak ada yang murah, Pak. Artinya ada plus minusnya memang ya. Betul. Kalau kita bicara sekolah itu soal di mananya. Sekolah dengan berbagai jenisnya tadi. Pada dasarnya, mitra sekalian, tidak ada sekolah yang sempurna sebenarnya. Walaupun kita sudah milih sekolah yang katanya unggulan, yang mahal, tapi ternyata juga ada kekurangannya. Iya. Artinya, mitra sekalian, kita perlu memahami esensinya. Jadi esensi pendidikan itu apa? Bukan bentuknya. Bentuknya dalam pengertian hanya sekolahnya saja. Karena orang tua itu kadang-kadang ada tren kalau sudah memilihkan sekolah yang terbaik menurut versi dia, buat anaknya itu selesai urusannya. Ternyata belum. Yep. Meskipun kita sudah memberi sumbangan yang berjuta-juta gitu ya, mungkin ada yang puluhan, apalagi masuk kampus sekarang kalau yang luar swasta biasa. itu bisa sumbangannya berapa itu? Betul. Negeri juga sekarang sumbangannya tinggi karena kampusnya dikurangi anggarannya, akhirnya jadi dia harus cari duit sendiri. Akhirnya yang menjadi sasaran itu ya orang tua. Iya. Dengan sumbangan yang kadang-kadang mungkin bagi sebagian masih murah, tapi bagi orang lain kebanyakan belum tentu. Belum tentu. Kalau bagi mereka yang zehef itu artinya yang punya, wah itu sumbangan itu nggak berarti. Tapi mereka bagi yang ngep-ngep atau the have not gitu ya, orang yang tidak punya ya. Iya, betul Pak Ustaz. Ya, cukup sekolah-sekolah yang dianggap pinggiran. Mau apa lagi coba? Nah, apakah kemudian kalau kita anaknya mungkin bukan, anggap saja sekolahnya bukan sekolah yang terkenal, bukan sekolah yang favorit, apa kemudian kita merasa pesimis sehingga anak kita jadi kurang semangat belajarnya? Yang jelas tidak boleh begitu. Iya. Dimanapun anak kita sekolah karena sesuai dengan kemampuan kita, budget kita. Yang terpenting itu adalah belajarnya. Betul. Bukan soal di mananya. Iya. Nah, oleh karena itu, mitra sekalian, kita perlu memahami hakikat. Apa itu sekolah itu? Pendidikan kan, itu kan sebenarnya pendidikan. Terus maknanya apa? Karena beranda Islam, ya tentu saja pendidikan dalam konteks sudut pandang Islam. Bagaimana Betul. hakikat pendidikan Islam? Maknanya apa? Tujuannya apa? Esensi pendidikan Islam itu di mana? Supaya kita tidak terombang-ambing untuk memilih lembaga pendidikan yang tepat buat anak kita. Artinya jangan terjebak pada kulit ya, tapi kita harus pahami isinya. Betul. Supaya kemudian pilihan apapun, karena mungkin ada yang terkait dengan budget, ada yang terkait dengan apalagi mungkin semangat keagamaan, ada yang terkait dengan organisasi, ada yang terkait dengan macam-macam ya. Itu kemudian menjadi tidak mengganggu bahwa kemudian istilahnya kita merasa sudah berpangku tangan, sudah lepas. Jadi pokoknya urusannya sekolah. Nggak boleh begitu. Iya. Jadi intinya begitu Mbak. Jadi saya ingin memperkuat ya intinya motivasi dan cara pandang orang tua bagaimana seharusnya memilih sekolah. Begitu Mbak. Nanti kita lanjutkan kembali. Baik. Nah, Mitra Lovers, itu tadi sekilas mengenai deskripsi singkat ya untuk tema kita di sore hari ini, mencari sekolah. Dan untuk Mitra Lovers mungkin yang lagi siap-siap nih ya, udah mau masuk tahun ajaran baru juga. Nah, ini mungkin bisa nih untuk stay tune bersama kami yang ingin sharing ataupun bertanya terkait mengenai tema kita di hari ini. Kalian bisa bergabung melalui WhatsApp online kami di 0813 2615 1049
atau mungkin boleh untuk di Instagram atau TikToknya @mitramediapwt, dan untuk line telepon di 621 621. Jangan kemana-mana, kami akan kembali pastinya di segmen Beranda Islami. Baik Mitra Lovers, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita mengenai tema di sore hari ini, saya ingin menyampaikan dulu untuk semua Mitra Lovers. Nah, Mitra Lovers, pada tanggal 2 Mei kita memperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, di tahun 2025 ini, peringatan Hardiknas mengusung tema partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Melalui tema ini, pemerintah mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata dan berkualitas, demi masa depan yang lebih maju dan inklusif. Nah, bagaimanakah cara untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdampak, khususnya di wilayah Jawa Tengah? Ayo ikuti obrolan serunya dalam Dialog Radio bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk harinya di Sabtu 10 Mei 2025 pukul 12 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan tema Bersama Wujudkan Pendidikan Berkualitas dan Berdampak. Yang ingin berinteraksi boleh langsung mengirim pertanyaannya mulai dari sekarang melalui WhatsApp di 0813 2615 1049, baik teks maupun voice note, atau bisa online langsung saat acara pada hari Sabtu besok ya. Dan bisa juga untuk melalui telepon di 0281 621 621. Pertanyaan yang ingin kalian ajukan akan kami bacakan dan jawab oleh para narasumber pada hari Sabtu besok saat acara berlangsung. Jadi jangan lewatkan Dialog Radio bersama DPRD Jawa Tengah pada Sabtu 10 Mei 2025 jam 12 siang hanya di 104.9 Mitra FM, All Days All Hits. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi untuk perbincangan kita ya di sore hari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz nih, untuk mengarahkan ke orang tua agar tidak, pendidikan itu bukan hanya di mana, tapi bagaimana ya Pak Ustadz. Yes. Sedangkan kebanyakan sekarang tuh memang prestis juga sih Pak. Betul. Orang tua sekarang. Nah ini gimana nih Pak Ustadz untuk menanggapi hal ini? Monggo. Ya, artinya sesuai dengan iklan layanan masyarakat tadi dari DPRD itu menurut saya kan sebagai sebuah himbauan. Jadi jangan kemudian oke lah, bagi mereka yang punya budget yang berlebih ya tentu mungkin boleh memilih sekolah yang paling diinginkan dengan fasilitas yang dengan prestis tertentu. Tapi bagi masyarakat kebanyakan ya sesuai kemampuan saja. Artinya apa? Yang perlu dipahamkan kepada masyarakat. Wah, ini besok perlu dimasukkan nih kalau nanti pas dialognya ya Pak. Jadi sekolah, madrasah, pesantren itu adalah sarana sebenarnya. Ya. Sarana atau alat. Betul. Untuk pendidikan buat anak-anak kita. Artinya saya ingin menggambarkan begini Mbak, kita akan bepergian misalnya ke Jakarta, itu kan tujuan kita nih. Maka kita bisa naik mobil pribadi, bisa naik kereta api, bisa naik bis umum, bisa naik motor, tapi nggak jalan kaki kayaknya. Bisa naik pesawat, bisa naik macam-macam lah ya. Banyak pilihannya. Ya, artinya kita menggunakan alat bisa didasarkan pada satu, kalau transportasi ya kecepatan, kenyamanan, fleksibilitas, atau uang yang kita miliki. Lah kalau kita budgetnya tidak mampu ya nggak usah lah dipaksa-paksain pada sekolah yang barangkali punya prestis, punya nama yang viral atau yang favorit lah, kira-kira begitu. Nah, biasanya memang orang tua itu memilih sekolah itu karena satu, akademiknya. Misalnya dari segi prestasinya, bagus. Oh ini sekolah dari anak-anak ini kayaknya diterima di perguruan tinggi yang ternama, top 10 misalnya. Atau yang anaknya ini pada lomba, juara lomba, langganan misalnya. Sertifikatnya banyak. Ya, atau non-akademik. Non-akademik itu misalnya ya bisa terkait dengan apa olahraganya misalnya, atau ini ekstrakurikulernya banyak di sekolah ini, atau mungkin karena agama. Jadi ada orang memang sekolah itu yang penting keagamaannya yang kuat itu. Mungkin ada penghafalan Qur'annya bagus, ada pengajaran Al-Qur'annya, kemudian ada budi pekertinya, ya, ada apa istilahnya, suasana pendidikan agama yang kuat, misalnya seperti itu. Ada juga faktor jarak, ada faktor gedung. Wah, ini gedungnya megah, ini pasti bagus sekolahnya. Ada yang karena murah, ya, karena murah berarti sesuai dengan budget ini. Ada karena negeri barangkali, atau karena
muatan tertentu, misalnya tahfidnya atau apanya gitu, atau kurikulumnya. Tadi sudah kegiatan ekstranya, bahkan mungkin ada sosok gurunya. Iya. Kenal dengan gurunya, apalagi kalau anak guru-guru TK, SD itu sangat dekat dengan masyarakat ya. Iya. Kalau gurunya dipercaya di masyarakat ya tentu mungkin salah satu pertimbangannya anaknya akan disekolahkan di guru tersebut ngajar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi banyak variabel memang yang kemudian dipakai orang tua untuk memilih sekolah. Nah, sekarang kita mencoba mulai dari esensinya. Baik, Ustaz. Sesuai dengan acara kita Beranda Islami, tentu saja kita bicara pendidikan Islam. Nah, Islam itu apa sih? Ini yang harus kita uraikan dulu. Apakah kita masih perlu bertanya Islam itu apa? Yang jelas jawabannya adalah Islam itu atau agama Islam itu bukan sekedar tindakan-tindakan ritual seperti sholat, baca doa, hafalan Quran, atau dalam pengertian simbol Islam itu jilbab, peci, sarung dan sebagainya. Ya tentu itu penting, tapi apakah itu menjadi sesuatu yang utama? Tentu tidak. Ada yang lebih dalam dari itu. Betul. Jadi kalau kita mau cari pendidikan Islam itu ya jangan cuma dari segi tindakan-tindakan ritual saja, tapi juga lebih dalam dari itu. Yang jelas Islam itu adalah keseluruhan tingkah laku manusia, Mbak, yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho Allah. Itulah Islam pada dasarnya. Artinya, dengan kata lain, agama Islam itu meliputi seluruh tingkah laku manusia dalam hidup kita ini, Mbak. Betul. Di mana tingkah laku ini membentuk keutuhan manusia. Ini yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Keutuhan manusia itu dilihat dari mana? Satu, berbudi luhur. Yang paling penting itu. Ini adalah puncak. Maka kalau menurut lagu Indonesia Raya itu kan membangun jiwa, terus raga. Ya. Artinya yang pertama budi luhur dulu, ya. Karakter dulu. Ini keutuhan manusia. Baru kemudian yang lain, ada fisik, ada sosial dan seterusnya. Tapi budi luhurnya atau akhlak karimah itu atau karakternya itu atas dasar iman kepada Allah, bukan karena ada motif lain. Jadi kita berkarakter baik, motivasinya adalah keimanan kepada Allah dan tanggung jawab pribadi kita nanti di hari kemudian. Betul, itulah agama Islam sebenarnya. Itulah yang akan kita bentuk pada diri siswa, anak-anak kita, supaya mereka menjadi manusia yang utuh, ya, di mana berbudi luhur, tapi dasarnya adalah keimanan kepada Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan lain yang rendah, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, itulah makna dari doa iftitah. Barangkali yang pakai doa ini kita sering membacakan, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah makna Islam sebenarnya. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Artinya keseluruhan itu, sholat itu, kemudian hidup kita, mati kita, semua itu hanya milik Allah. Nah, kesadaran seperti inilah salah satu esensi dari Islam. Sehingga kemudian kalau kita lanjutin, Mbak Momo, kalau begitu apa itu pendidikan Islam? Berarti pendidikan Islam itu adalah kelanjutan yang logis, artinya tindak lanjut pertanyaan yang logis dari apa itu Islam. Kalau kita sudah bisa menjawab tadi Islam itu apa, maka pendidikan Islam berarti apa? Betul. Maka bisa kita simpulkan, mitra sekalian, dengan makna Islam yang tadi kita sudah bahas, maka pendidikan Islam itu sejatinya tidak hanya terbatas kepada pengajaran tentang segi-segi formalistik agama atau fikih yang kita sebut dengan bingkai agama. Bukan sekedar syarat rukun, hafalan yang sekarang lagi tren ya di sekolah-sekolah Islam. Tapi lebih dalam dari itu bagaimana anak-anak kita punya karakter-karakter yang baik. Tapi karakter itu tumbuh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang tadi gerakan sholat, hafalan itu tetap penting ya. Betul. Sebagai formalitas dalam agama kita. Tapi itu bukan tujuan ya. Tentu itu penting ya. Nah, kita tahu ada rukun Islam ya kan, kita sholat, puasa dan seterusnya. Itu semua bisa bermakna, Mbak, kalau mengantarkan kita sebagai seorang pengamal ya atau seorang muslim kepada tujuan yang hakiki. Apa itu?
yaitu membangun kedekatan kepada Allah. Jangan lupa, belum cukup. Setelah membangun kedekatan kepada Allah, yang kedua harus membangun kedekatan kepada sesama manusia. Itulah yang disebut dengan akhlakul karimah. Nah, jangan sampai kita menanamkan agama, tapi kemudian agama itu tidak berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang bisa kita baca dalam surat Al-Ma'un. Ya. Intinya dalam surat Al-Ma'un itu yang pertamanya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim dan seterusnya. Iya. Intinya ternyata ada orang beragama tapi bohong, tidak sejati, dia mendustakan agama. Yukadzibu biddin. Siapa mereka? Itu mereka yang tidak punya rasa kemanusiaan. Di situ ada kata-kata menghardik anak yatim, tidak mau memberi, tidak peduli kepada orang lain dan seterusnya. Jadi orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan seperti misalnya peduli kepada tadi nasib anak yatim, tidak melibatkan diri dalam perjuangan mengangkat derajat orang miskin. Itu adalah orang-orang yang agamanya itu dipertanyakan. Nah, kita nggak pingin seperti itu anak-anak kita itu. Jadi anak-anak kita itu oke, kita didik secara Islam, tapi jangan hanya berhenti di segi-segi formalistik agama. Lebih dari itu jangan cuma sholatnya, jangan cuma hafalan Quran, tapi karakter. Diterapkan di kesehariannya itu betul, seperti apa? Itulah esensi dari pendidikan Islam. Jadi tentu kalau kita cari sekolah ya kira-kira sekolah yang sampai seperti itu intervensinya. Baik. Kira-kira di sekolah itu anaknya dibiasakannya bagaimana, dengan temannya itu bagaimana. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu rajin sholat, tapi sholatnya tidak berpengaruh pada pendidikan budi pekertinya. Ya, tentu bukan hanya anak-anak, kita orang tua gitu. Jadi jangan sampai kita sholat tapi tidak ngefek. Ya. Betul Pak Ustadz. Cirinya apa? Orang yang sholatnya nggak ngefek itu biasanya suka pamrih. Ya. Bahasa kita suka pamer, bergaya hidup mementingkan diri sendiri, egois, ya, dan seterusnya. Tidak peduli orang lain misalnya. Nah, saya ingin menambahkan bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan untuk pertumbuhan total manusia. Jadi manusia itu kan ada jiwa, ada raga, ya kan, ada sosial, semuanya ditumbuhkan. Ya. Ditumbuhkannya melalui apa? Berbagai pengalaman. Itulah yang ada di sekolah. Interaksi manusia, di mana di sekolah itu ada guru dengan siswa, kalau di rumah ada orang tua dengan anak, di pesantren ada ustadz, ada santri, kiai, santri, dan seterusnya. Itulah hakikat pendidikan, Mbak. Betul. Jadi kita pingin anak kita itu tumbuh, ibarat tanaman itu, tumbuh dengan sehat, tidak stunting. Sehat dalam pengertian fisiknya, mentalnya, emosinya, termasuk juga rohaninya. Iya, seimbang semua. Itu dilakukan dengan cara pengalaman belajar. Itulah sekolah sebenarnya. Mau di pesantren, mau di apa, yang penting belajar itu. Iya. Dari kehidupan termasuk di masyarakat. Nah, maka kita mengulang kembali bahwa agama ini kan kita berislam itu tujuannya itu supaya kita itu berakhlak mulia atau berbudi luhur. Betul. Kata sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka berarti yang paling penting dalam pendidikan Islam itu adalah pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti. Artinya kalau mau cari sekolah, tentu sebenarnya sih di rumah juga iya, tapi kan kita kadang-kadang orang tua kan sibuk, kita butuh bantuan sekolah. Iya. Nah, sekolah yang baik itu bukan hanya ngajar dalam pengertian kognitif, hafalan, bukan. Tapi sekolah yang bisa menanamkan karakter pada siswa-siswinya. Iya. Terutama sesuai dengan agama Islam. Itulah hakikat pendidik Islam. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam mengutamakan pendidikan karakter atau pendidikan nilai. Betul, Ustaz. Bukan hanya bahasa Inggrisnya, bukan matematikanya atau akademiknya, bukan. Yang paling penting itu adalah pendidikan nilai.
Betul. Itu Mbak, nanti kita sambung kembali. Baik Mitra Lovers, nanti akan kita lanjutkan lagi mengenai tema pembicaraan kita di segmen Beranda Islam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mitra FM All Days All Hits. Baik Mitra Lovers, kita kembali lagi untuk di segmen Beranda Islami. Pastinya masih bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Nah Pak Ustadz, saya ingin tahu juga tanggapan Bapak. Tadi kan tidak hanya kita belajar di sekolah ya, tapi kita memang mulai dari rumah. Nah, tanggapan Pak Ustadz sendiri mengenai ibu sebagai madrasah pertama anak-anaknya. Ya, itu kan memang berangkat dari hadis ya kalau nggak salah. Ya. Atau ungkapan dalam hasanah pendidikan Islam bahwa ibu itu al-madrasatul ula. Ya, betul, karena ibu yang melahirkan. Tetapi tentu saja itu tanggung jawab bersama dengan ayah. Ya. Dalam pengertian seorang kepala keluarga atau ayah juga punya peran yang penting. Artinya pada dasarnya orang tua itu adalah garda terdepan dalam mendidik anaknya supaya berkarakter yang baik. Ya. Mungkin orang tua belum atau tidak semua bisa mendidik anaknya atau ngajari anaknya matematika. Tidak semua kan? Iya, betul. Kalau masih kelas 1 bisa, tapi kalau sudah SMP, kelas 5, kelas 6 itu sudah rumit matematikanya. Betul. Nah, itulah diserahkan ke sekolah. Jadi sebenarnya pendidikan itu tanggung jawab orang tua, Mbak. Cuma karena orang tua waktunya terbatas, ilmunya terbatas, akhirnya dia mencari sekolah untuk menunaikan tanggung jawabnya. Sehingga wajar kemudian orang tua memberikan biaya yang dibutuhkan. Kalau soal mahal itu relatif ya. Iya. Ya, tapi yang jelas ya wajar kemudian orang tua siap membayar. Betul. Bahkan ada sumbangan macam-macam juga siap. Ya tentu ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya. Tetapi kalau mendidik anaknya menjadi anak yang baik, berkarakter baik itu tanggung jawab yang harus dilakukan. Gak bisa ke sekolah. Ya bisa, tapi porsinya sedikit kalau di sekolah itu. Porsi pendidikan karakter itu ya di rumah. Dilatih dari rumah dulu. Iya, ya Pak, pembiasaan itu. Dari mulai sholat, dari mulai bagaimana jujur dan seterusnya. Attitude-nya. Iya, bagaimana membantu orang tahu pekerjaan rumah dan seterusnya. Membangun empati ya. Ya, jadi jangan sampai, ini terutama orang tua ya, termasuk saya, jangan sampai anak kita itu menjadi fitnah. Ya mungkin bagi ada orang tua yang anaknya kemudian nakal, yang kemudian menjadi troublemaker, bahkan melakukan kejahatan, ya itu berarti anaknya menjadi fitnah itu. Atau jangan sampai anak kita jangan hanya jadi perhiasan kehidupan saja. Kalau kata Al-Quran itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Baik. Jangan cuma jadi perhiasan, tapi sebaiknya anak kita itu menjadi penyejuk mata. Kalau dalam Al-Quran itu di surat Al-Furqan ayat 74. Doa ya sebenarnya ini yang bisa kita baca ketika habis sholat. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berilah kami pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami sebagai penyejuk mata dan jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Amin. Itulah visi semua orang tua, Mbak. Betul. Tapi jangan cuma jadi visi. Kita punya tanggung jawab untuk mewujudkannya. Iya. Untuk sampai ke tujuan itu. Visi itu kan tujuan jangka panjang. Ya. Jadi kalau kita bisa mendidik, bukan membentuk ya, mungkin mengembangkan anak kita menjadi anak yang bahasa agamanya yang soleh, karakternya bagus, itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Artinya kita sebagai anak pun kalau kita jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat, anak yang rajin ibadah, yang jujur dan seterusnya, itu kebahagiaan luar biasa bagi orang tua kita. Nah sekarang kalau kita jadi orang tua, itulah tanggung jawab kita. Apakah anak-anak kita mau seperti itu? Yang penting kita berusaha, berdoa kepada Allah supaya diberikan anak-anak yang tadi, yang ya menjadi anak yang baik, ya menjadi anak yang sehat tentu saja, yang cerdas ya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi mitra sekalian, yang perlu ditekankan di sini itu pendidikan oleh orang tua sebenarnya. Jadi kalau pendidikan itu utamanya oleh orang tua. Bukan pengajaran, tapi kalau matematika, bahasa Inggris,
itu sekolah, karena itu pengajaran. Karena tidak semua orang tua pintar bahasa Inggris. Atau orang tuanya mungkin pintar bahasa Inggris, tapi ngajari anak Nah, nggak bisa. Akhirnya dia pilih sekolah. sabarnya habis dulu. Iya makanya. Jadi begitu kira-kira. Jadi sekali lagi, jadi kewajiban pendidikan ini menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi karena orang tua waktunya terbatas, kemampuannya terbatas, maka kemudian sebagian sebenarnya itu dilimpahkan kepada lembaga atau sekolah atau orang lain atau ustadz atau kiai atau apapun namanya. Jadi sebenarnya Mbak Momo dan sahabat sekalian, yang kita limpahkan sebagai orang tua kepada pihak lain, terutama sekolah, itu lebih banyak ke pengajaran agama termasuk. Artinya agama, pendidikan agama itu kalau di sekolah itu lebih banyak pengajaran teori agama sebenarnya, ya hafalan, ya fikih, ya macam-macam. Ya tapi tentu saja ada yang bernuansa, ya misalnya latihan membaca Quran, itu kan sebenarnya lebih ke segi-segi kecerdasan dalam pengertian akademik sebenarnya, tapi terkait dengan agama. Hafalan doa misalnya gitu. Doa mau makan, kan orang tua seneng tuh, anaknya masih TK, ayo coba doa mau makan. Dengan suara cidal, Allahumma barik lana. Oh, kayaknya seneng banget orang tuanya, neneknya, orang tuanya dan seterusnya. Ya, tentang tata cara ibadah dan seterusnya. Itu penting memang sebagai bingkai dari agama. Tapi yang lebih penting itu adalah, ini yang mahal itu adalah tentang pembiasaan anak-anak kita berkarakter Islami atau berkarakter yang berbasis pada agama. Dari mulai dia merasakan syukur atas kehidupan yang dia terima, dia punya orang tua, punya macam-macam, ya dia merasa bersyukur, sehingga kemudian dia merasa bahwa Allah Tuhan kita ini telah memberikan anugerah yang luar biasa. Nah dari situ kemudian kita berterima kasih, kita kemudian ibadah, kita sholat dan seterusnya. Sekali lagi itulah yang menurut saya menjadi penekanan supaya kita tidak salah paham. Dikiranya kalau sudah cari sekolah itu beres, orang tua selesai. Enggak, belum selesai itu. Tapi memang banyak orang tua yang penting dapat sekolahnya, anak sekolah udah gitu. Jadi ibaratnya kan tidak semua orang tua itu ini ya Pak, taunya beres aja gitu. Nah itu sebenarnya meskipun itu PR sudah juga. bayar itu kemudian nggak bisa lepas tangan. Itulah yang menjadi keprihatinan kita. Artinya ini mengingatkan ya. Introspeksi juga. Iya betul. Artinya kerjasama orang tua, guru itu kerjasama. Nggak bisa kemudian kita ngerasa sudah nyari sekolah yang terbaik kemudian kita selesai tugasnya. Tidak. Artinya lagi-lagi fungsi yang kita serahkan ke sekolah itu lebih banyak ke pengajaran sebenarnya. Seperti sekolah tadi, pesantren, guru, itu lebih banyak pada pengetahuan yang bersifat kognitif sebenarnya. Ya tentu saja ada pula sih guru sekolah yang relatif bisa memerankan pendidikan yang tidak hanya kognitif tapi juga afektif, nilai. Biasanya yang berasrama memang ya, karena 24 jam. Tapi afektif ini atau karakter ini kan lebih ke afektif sebenarnya. Jadi kalau dipikir-pikir Mbak, agama itu pusatnya di mana sih? Di sikap Mbak. Bukan di pengetahuan tapi di sikap. Nah sikap ini tidak bisa diajarkan, tapi harus ditanamkan dengan interaksi yang 24 jam. Nah itu kan hanya di rumah. Di sekolah kan cuma berapa jam? Iya, betul. Di sekolah waktunya habis sudah untuk belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, belajar sains, ya kan gitu kan. Ya tentu saja di sekolah ada nuansa karakternya ada, tapi terbatas. Artinya dari segi afektif itu akan lebih banyak diperoleh melalui orang tua dan suasana ke rumah tangga atau pembiasaan, termasuk keluarga ya. Termasuk pembiasaan sholat ya. Kira-kira seperti itu. Baik, begitu Mbak, nanti kita mungkin barangkali kita kuatkan kembali. Ya. Baik Mitra Lovers, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pastinya di segmen Beranda Islami. Baik Mitra Lovers, kita masuk ke penghujung ajang segmen Beranda Islami ya. Silakan Pak Ustadz untuk kesimpulannya di sore hari ini, monggo. Baik Mitra sekalian, jadi untuk sebagai penguat barangkali saya ingin mengingatkan kembali bahwa setelah akhlak terus apa? Nah itu. Jadi yang jelas yang pertama, kita harus sadar bahwa Islam ini agama yang sangat memperhatikan masalah pendidikan. Itu clear ya. Banyak ayat atau hadis yang menganjurkan para pemeluk Islam ini untuk meningkatkan akhlak
Nah, setelah akhlak apa? Yang kedua adalah kecakapan, keterampilan generasi muda terutama ya. Iya. Kompetensi. Jadi yang pertama akhlak, yang kedua kompetensi. Nanti bisa dicek di surat Al-Anfal ayat 60 ya. Yang kedua, pendidikan adalah investasi manusia untuk masa depan dengan cara membekali generasi muda, anak-anak kita dengan budi pekerti yang luhur, dengan karakter yang baik dan kecakapan yang tinggi. Iya. Ya, jadi yang pertama karakter, yang kedua baru akhlak. Akhlak yang kedua kecakapan. Karakter dan akhlak itu sama. Oh iya. Pertama akhlak atau karakter, yang kedua kecakapan. Baik. Kompetensi bahasa kita sekarang. Iya. Jadi lagi-lagi tujuan utama pendidikan Islam, termasuk kita nyari sekolah buat anak-anak kita, mau sekolah negeri, mau pesantren, mau sekolah unggulan, mau sekolah terpadu, mau sekolah apapun namanya, jenisnya, internasional macam-macam. Yang penting jangan lupakan ini, apakah sekolah yang kita cari itu menekankan pada penanaman karakter, moral atau akhlak, plus baru pengembangan keahlian. Itulah kata kuncinya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, silahkan boleh cari sekolah yang menurut kita yang terbaik. Ya, kalau perlu mungkin agak mahal karena kita punya uang. Tapi bagi yang tidak punya uang, nggak usah khawatir. Selama sekolah itu ada penanaman karakter, penanaman akhlak yang mulia, plus pengembangan kompetensi, insya Allah itu juga sekolah yang baik ya. Tapi ingat, semua itu tanggung jawab orang tua. Jangan lepas peran kita sebagai orang tua. Kita harus tetap membimbing, berperan sebagai garda terdepan. Jangan karena anak kita udah disekolahkan kemudian kita lepas. Kata kuncinya itu, Mbak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Pak Ustadz, untuk ilmu yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan Mitra Lovers, jangan lewatkan untuk segmen Beranda Islami di setiap hari Kamis pukul 4:30 hingga 5:30 sore. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pastinya di 104.9 Mitra FM All Days All Hits.